Halo, assalamualaikum para pejuang P3K sekalian. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini, kami menyiapkan 20 soal kompetensi sosiokultural dan bakat skolastik. Tryout ini dimaksudkan untuk menguji persiapan kalian dalam menghadapi ujian P3K yang akan datang. Namun sebelum lanjut, ada baiknya untuk teman-teman subscribe channel ini serta nyalakan loncengnya agar mendapatkan info dan latihan soal terbaru dari Kelas Ilmu. Baiklah teman-teman, ketentuan tryout-nya adalah jumlah latihan soal kompetensi sosiokultural dan bakat skolastik yang akan disajikan pada tayangan ini berjumlah 20 soal. Saya akan bacakan soal dan opsinya dengan lengkap. Kemudian akan ada jeda sekitar 5 detik untuk kompetensi sosiokultural dan jeda sekitar 10 detik untuk kompetensi bakat skolastik. Setelah saya membacakan soal untuk teman-teman menentukan pilihannya benar. Jika teman-teman belum dapat menjawabnya atau ragu-ragu, silakan di pause dahulu. Lalu tulis jawaban di kertas coretan karena jawaban soal akan saya bacakan setelah jeda berakhir untuk mengetahui nilai akhirnya. Yang terakhir, jika tayangan terlalu cepat atau lambat, teman-teman bisa gunakan opsi percepat atau perlambat di pengaturan YouTube ya. Apakah kamu sudah siap? Siap lah ya. Kita langsung saja ke soal nomor 1 untuk kompetensi sosiokultural. Pertanyaannya, anak-anak yang lahir dan besar di lingkungan suku bangsa Sumatera dikenalkan dan dibiasakan berpikir, bersikap, dan berperilaku sesuai adat dan budaya Sumatera. Tujuan sosialisasi sesuai contoh tersebut adalah titik-titik. A. Mendidik agar anak berpribadi sesuai kemajuan zaman. B. Membentuk pribadi ideal sesuai nilai dan norma masyarakat. C. Memberi toleransi pada penyimpangan agar tradisi berubah. D. Memperkenalkan budaya kepada masyarakat lain melalui perilaku baik. Atau E. Mempertahankan tradisi masyarakat Sumatera yang dikemas secara modern. Jawabannya adalah yang B. Membentuk pribadi ideal sesuai nilai dan norma masyarakat. Soal nomor 2. Kelompok kerabat ikut membantu keluarganya yang akan melakukan resepsi pernikahan. Bentuk interaksi sosial tersebut berdasarkan prosesnya disebut titik-titik. A. Toleransi. B. Solidaritas. C. Kerjasama. D. Akomodasi. Atau E. Kepedulian. Jawabannya adalah yang E. Kepedulian. Soal nomor 3. Udin telah dapat menjalankan tugasnya setelah bekerja selama 2 tahun sebagai pegawai yang baik di kantor dinas kependidikan. Ia sangat ramah terhadap rekan kerja dan menghormati atasannya. Tahap sosialisasi yang terjadi pada contoh tersebut berada pada titik-titik. A. Generalist other. B. Significant other. C. Preparatory other. D. Game stack. Atau E. Play stack. Jawabannya adalah yang A. Generalist other. Soal nomor 4. Yang bukan termasuk peran masyarakat dan pemerintah dalam menjaga keselarasan budaya adalah titik-titik. A. Mengembangkan kesadaran sosial. B. Mengapresiasikan budaya di seluruh wilayah Indonesia. C. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melestarikan kebudayaan. D. Menjual tempat wisata untuk mendapatkan penghasilan negara. Atau E. Membuat hak paten agar budaya kita tidak diakui oleh negara lain. Jawabannya adalah yang D. Menjual tempat wisata untuk mendapatkan penghasilan negara. Ini yang bukan ya. Soal nomor 5. Salah satu gejala sosial budaya dari masyarakat majemuk yang kurang menguntungkan adalah titik-titik. A. Memiliki solidaritas yang tinggi. B. Banyak struktur budaya dan seni. C. Sering terjadi perubahan progresif. D. Terjadi pertikaian dan persaingan hidup. Atau E. Mengalami proses perubahan yang lebih cepat. Jawabannya adalah yang D. Terjadi pertikaian dan persaingan hidup. Soal nomor 6.
Pencampuran budaya dalam masyarakat majemuk dapat terjadi karena adanya titik-titik. A. Peperangan antar suku bangsa. B. Hubungan timbal balik antar suku bangsa. C. Hubungan untuk saling menguasai satu sama lain. D. Pemisahan yang jelas antar etnis yang berbeda budaya. Atau E. Pemerintah yang mengatur kehidupan budaya masyarakat. Jawabannya tepat di sini adalah yang B. Hubungan timbal balik antar suku bangsa. Soal selanjutnya nomor 7. Yang bukan merupakan dampak negatif perubahan sosial budaya adalah titik-titik. A. Westernisasi. B. Individualisme. C. Pola hidup hemat. D. Kesenjangan sosial. Atau E. Gaya hidup kebarat-baratan. Jawabannya adalah yang C. Pola hidup hemat. Soal nomor 8. Perubahan yang terjadi pada struktur dan organisasi sosial dalam masyarakat merupakan pengertian perubahan sosial budaya menurut titik-titik. A. McIver. B. Ginsberg. C. Kelas ilmu. D. Bruce Cohen. Atau E. Kingsley Davis. Jawabannya adalah yang D. Bruce Cohen. Nomor 9. Yang termasuk hubungan antara perubahan sosial dengan perubahan kebudayaan adalah titik-titik. A. Perubahan sosial tidak selalu diikuti oleh perubahan kebudayaan. B. Perubahan kebudayaan sama dengan perubahan sosial. C. Perubahan sosial diikuti oleh perubahan kebudayaan. D. Perubahan kebudayaan diikuti oleh perubahan sosial. Atau E. Perubahan kebudayaan tidak diikuti oleh perubahan sosial. Jawabannya adalah yang A. Perubahan sosial tidak selalu diikuti oleh perubahan kebudayaan. Soal nomor 10. Penyebab perubahan sosial budaya yang berasal dari dalam masyarakat berkaitan dengan demografi adalah titik-titik. A. Peperangan. B. Lingkungan alam. C. Pengaruh masyarakat lain. D. Bertambah dan berkurangnya penduduk. Atau E. Semua jawaban benar. Jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Bertambah dan berkurangnya penduduk. Sekarang kita lanjut ke kompetensi bakat skolastik. Soal nomor 11. Semua karyawati mengenakan seragam. Sebagian karyawati menggunakan jilbab di kepalanya. Kesimpulan yang tepat adalah titik-titik. A. Sebagian karyawati tidak mengenakan seragam tetapi menggunakan jilbab di kepalanya. B. Semua karyawati mengenakan seragam dan menggunakan jilbab di kepalanya. C. Sebagian karyawati tidak mengenakan seragam dan tidak menggunakan jilbab di kepalanya. D. Semua karyawati tidak mengenakan seragam dan tidak menggunakan jilbab di kepalanya. Atau E. Sebagian karyawati mengenakan seragam dan tidak menggunakan jilbab di kepalanya. Jawaban yang tepat di sini adalah yang E. Sebagian karyawati mengenakan seragam dan tidak menggunakan jilbab di kepalanya. Soal nomor 12. Dari data 8, 9, 7, 5, 6, 9, 8, 9, 10, 9. Mediannya adalah titik-titik. A. 7. B. 7,5. C. 8. D. 8,5. Atau E. 9. Jawaban yang tepat di sini adalah yang D. 8,5. Soal nomor 13. Luas persegi MNOP jika kelilingnya adalah 72 cm adalah titik-titik. A. 324 cm persegi. B. 316 cm persegi. C. 289 cm persegi. D. 256 cm persegi. Atau E.
232 cm persegi. Jawaban yang tepat di sini adalah yang A, 324 cm persegi. Soal nomor 14. Sinonim dari dedikasi adalah titik-titik. A. Tuntutan, B. Pemberian, C. Pengabdian, D. Pengalaman, atau E. Keterampilan. Jawabannya adalah yang C. Pengabdian. Soal nomor 15. Antonim dari desersi adalah titik-titik. A. Pergi, B. Defensif, C. Progresif, D. Loyalitas, atau E. Membelot. Jawabannya adalah yang D. Loyalitas. Soal nomor 16. Ini merupakan soal padanan kata ya. Gedung rangka sama dengan tubuh titik-titik. A. Energi, B. Tulang, C. Nyawa, D. Tenaga, atau E. Karbohidrat. Jawaban yang tepat di sini adalah yang B. Tulang. Soal nomor 17, deret angka 5, 10, 15, 8, 16, titik-titik. A. 9, B. 10, C. 20, D. 23, atau E. 24. Jawabannya adalah yang E. 24. Soal nomor 18. Akar dari 1/49 dikurang akar dari 1/100 sama dengan titik-titik. A. 1/70, B. 3/70, C. 3/29, D. 5/7, atau E. 5/31. Jawabannya adalah yang B. 3/70. Soal nomor 19. Berat 6 telur adalah 1450 gram. Maka berat 15 telur adalah titik-titik. A. 3625 gram, B. 3475 gram, C. 3950 gram, D. 4275 gram, atau E. 4725 gram. Jawaban yang tepat di sini adalah yang A. 3625 gram. Soal nomor 20, soal terakhir. Seorang guru matematika membagikan nilai ujian akhir ke 4 siswanya. Siswa-siswa itu bernama Loli, Arman, Siska, dan Dewi. Nilai Loli lebih jelek daripada Dewi dan Arman. Arman mendapatkan nilai di antara Dewi dan Loli, sedangkan Siska nilainya paling jelek di antara semua temannya tersebut. Urutan nilai matematika dari yang paling rendah adalah titik-titik. A. Loli, Siska, Arman, dan Dewi. B. Arman, Dewi, Siska, dan Loli. C. Siska, Loli, Arman, dan Dewi. D. Loli, Arman, Dewi, dan Siska, atau E. Siska, Loli, Dewi, dan Arman. Jawabannya adalah yang C. Siska, Loli, Arman, dan Dewi. Nah, itulah dia teman-teman 20 soal kompetensi sosiokultural dan bakat skolastik beserta opsinya.
Ada berapa jawaban kalian yang benar? Tolong tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, sekianlah dulu video mini tryout kompetensi sosiokultural dan bakat skolastik pada kali ini. Untuk menjadi juara yang hebat, bersainglah dengan yang terbaik. Tetapi untuk menjadi juara terhebat, bersainglah dengan diri Anda sendiri. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.